Baik, Bapak Ibu, hari ini tema saya adalah antara iman dan ketidakpercayaan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya sangat erat antara iman dan ketidakpercayaan. Kita belajar dulu nih pelajaran DK ya. Iman itu apa sih gitu? Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dikatakan iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau ahli hukum ya kayak Pak Deddy Madong ya, ini melihat alat bukti itu biasanya alat bukti itu kasat mata ya, kelihatan gitu ya. Nah, ini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sangat unik ya. Itu adalah anugerah Tuhan ya. Tetapi ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Itu dasarnya harus iman ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau berjumpa dengan Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ternyata tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ya, mau menjumpai Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah itu perlu iman ya. Bahkan eh, beberapa referensi mengatakan iman adalah nilai tukar kerajaan Allah ya. Oleh iman kita diselamatkan, oleh iman kita menerima setiap kepenuhan janji Allah. Jadi semua janji-janji yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita peroleh oleh iman, kita terima dengan iman ya. Iman itu yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu mengharapkan kesembuhan pagi hari ini, dasarnya adalah iman. Bapak Ibu menghadapi masalah keuangan, financial, dasarnya adalah iman. Bapak Ibu membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, dasarnya adalah iman. Apapun yang Bapak atau Ibu hadapi hari ini, dasarnya adalah iman. Karena itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa itu ketidakpercayaan? Ya, saya menuliskan kesimpulannya seperti ini. Suatu bentuk keraguan atau kebimbangan akan sesuatu, ketidakyakinan yang timbul di dalam hati dan pikiran, serta menyebabkan penolakan terhadap mempercayai sesuatu hal. Nah, ketidakpercayaan terhadap janji atau berita baik menyebabkan hal yang kontraproduktif, di mana bukan saja tidak menerima hal yang baik, namun juga kehilangan kesempatan atau opportunity dan bahkan menolak hal tersebut terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ketidakpercayaan itu lawan daripada iman, ya. Ketidakpercayaan itu meruntuhkan atau merontokkan atau menarik ke sisi yang negatif, ya. Nah, Yesus pernah menegur ketidakpercayaan murid-muridnya. Dalam beberapa eee, bagian di dalam Alkitab yang saya temukan, contohnya seperti ini. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, artinya kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya. Artinya pada waktu itu, walaupun Yesus ada bersama dengan mereka, di dalam satu kapal, in the same boat ya, mereka tidak percaya ya, mereka tidak percaya. Maka Yesus katakan, "Di mana kepercayaanmu?" Ya, "Di mana kepercayaanmu?" Ya sampai mereka berpikir satu hal, udah binasa dah, udah binasa. Ya kan? Seakan-akan mereka sudah berpikir udah nggak ada harapan deh. Mereka lupa Yesus ada di dalam perahu, ya.
Jadi mereka ditegur dengan oleh Yesus, "Di mana kepercayaanmu?" Ya. Dan kali kedua di Markus 4 ayat 35 sampai 41, tapi saya potong, saya ambil bagian terakhirnya aja. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, murid-murid ya yang berada bersama dengan Yesus di dalam perahu yang sama, dia tidak percaya. Ya, buat refleksi kita semua. Kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, ya. Tidak pernah memegang Yesus secara kasat mata. Berbeda dengan murid-murid. Mereka melihat Yesus kasat mata, mereka memegang Yesus, ya. Tetapi mereka tidak percaya. Nah, ini adalah kondisi murid-murid saat ditegur Yesus karena ketidakpercayaan. Yang pertama, kondisinya mereka kenal Yesus, ya. Udah dipilih sendiri oleh Yesus, udah tidur, makan, pelayanan bareng bareng Yesus ya, 3,5 tahun ya. Itu semua bersama-sama Yesus. Mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus, ya. Bapak Ibu, mereka selalu diajar. Yesus lewat ladang, Yesus mengajar mereka tentang perumpamaan-perumpamaan. Yesus berjalan di Bait Allah, dia mengajar juga murid-muridnya. Di danau, di laut, dimanapun juga Yesus mengajar murid-muridnya. Dan itu langsung dari gurunya, dari Yesus sendiri. Ya. Nah, selain mereka kenal Yesus, mereka juga punya pengalaman iman dengan Yesus. Ya, beberapa kali luput dari maut, ya. Hampir dilempari batu Yesus, ya, luput dengan murid-muridnya. Hampir tenggelam, luput, ya. Mereka juga melihat penampakan Musa dengan Elia sampai Petrus mau membangun kemah di bukit, ya, di gunung. Mereka juga melihat bagaimana pohon dikutuk kering seketika itu juga pohon ara, ya. Uang di dalam mulut ikan, ceritanya kan harus bayar pajak, ya. Apa namanya? Yesus bilang kepada salah satu muridnya, "Pergi pancing ikan, buka ikannya itu, belah, ambil uangnya dan bayar haknya kaisar." Seperti itu, pajak ya. Jadi bayangkan ada pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan Yesus, ya. Terus yang ketiga, ya, kondisi murid-muridnya itu mereka lihat mujizat, ya. Air jadi anggur, beri makan 4.000 orang, 5.000 orang, itu yang terhitung pria saja, ya. Ada kesembuhan berulang-ulang, membangkitkan orang mati, bagaimana mengusir setan, orang di Gerasa, orang gila jadi pulih, jadi sembuh, bahkan menjadi penginjil di Dekapolis. Banyak mujizat yang terjadi, semua di depan mata daripada murid-muridnya. Tetapi itu tidak membuat mereka juga instan percaya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah area pertempuran, ya. Iman kita, area pertempuran iman kita itu di area roh, ya. Sedangkan kepercayaan atau ketidakpercayaan itu di area jiwa atau pikiran atau hati. Nah, firman Tuhan di Efesus 6 ayat 16 berkata, "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api si jahat." Nah, panah api si jahat dari kuasa kegelapan itu diarahkannya ke pikiran, diarahkannya ke hati kita. Makanya kita harus menggunakan perisai iman untuk mematahkan, memadamkan panah api dari si jahat. Ya. Jadi itu bukan panah biasa, itu panahnya panah panah apa ya, dengan api, panah api gitu ya. Jadi semua tuh dipadamkan dengan perisai iman. Nah, tujuan daripada kuasa kegelapan menyerang pikiran hati kita untuk melemahkan iman, memberi keraguan, memberikan kebimbangan, ya. Tuhan tidak menciptakan keraguan dan kebimbangan. Tuhan memberikan iman kepada kita sebagai dasar untuk kita berharap. Nah, saya mencatat 3 jenis ketidakpercayaan ya dari buku
Tuhan ingin Anda senantiasa sehat, karangan Andrew Wommack, di situ dikatakan ada 3 jenis ketidakpercayaan. Yang pertama ketidakpercayaan alamiah. Nah, ini ketidakpercayaan alamiah itu lebih percaya pada kelima indera, ya, yaitu penglihatan atau mata, pendengaran atau telinga, penciuman atau hidung, peraba atau kulit, perasa itu lidah, ya. Lebih percaya pada kelima indera daripada iman, ya. Contohnya begini Bapak Ibu, eee, apa namanya, misalnya nih ya, saya, eee, saya, berdoa untuk orang sakit, ya. Saya berdoa untuk orang sakit. Terus kemudian saya berdoa untuk orang sakit, ternyata nggak sembuh Bapak Ibu, ya, meninggal. Ya, saya doakan meninggal, gitu. Terus kemudian, panca indera saya memberi, apa namanya, masukan ke pikiran saya, oh ternyata, apa namanya, memang Tuhan berencana untuk, orang tersebut, apa namanya, nggak sembuh, meninggal. Oh ternyata tidak semua orang disembuhkan gitu. Nah itu satu ketidakpercayaan atau insight yang salah gitu ya, yang bertentangan dengan firman. Tetapi, kita menerima, karena itu, masuk melalui indera kita. Kita melihat ya, melihat, kenyataan yang terjadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu ketidakpercayaan yang alamiah. Nah, ketidakpercayaan yang kedua adalah karena ketidaktahuan. Itu ketidakpercayaan yang timbul karena tidak tahu yang benar, tidak tahu yang terbaik dari Tuhan, ya. Jadi kita karena nggak tahu ya, itu, apa namanya, membuat kita menjadi tidak percaya, ya, karena tidak tahu, ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu nih ada, ternyata, apa namanya, ada, eee, pesawat yang bisa ulang-alik ke bulan gitu, kita nggak tahu nih ya, misalnya kita nggak tahu. Terus kemudian ada orang yang bilang, "Oh, saya bisa, bolak-balik ke bulan," gitu. Tetapi Bapak Ibu "Ah, saya nggak percaya, bagaimana caranya? Nggak mungkin itu," ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu gitu. Ternyata ada caranya, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah doktrin yang salah. Contoh Tuhan sudah tidak melakukan mujizat lagi, penyakit itu dari Tuhan, kesembuhan itu hanya milik orang tertentu. Itu doktrin-doktrin yang salah. Jadi ketidakpercayaan karena doktrin yang pernah kita dengar dahulu atau sebelumnya, itu adalah doktrin yang salah, doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ada 3 jenis ketidakpercayaan, yang pertama yang alamiah, karena ketidaktahuan dan doktrin yang salah. Nah, ketidakpercayaan itu terlihat atau tampak dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ya. Itu, apa, manifestasinya keluar dari mulut kita. Kalau kita itu kelihatan tidak percaya, ya. Tadi contohnya murid-murid ya, "Guru guru, engkau tidak engkau ingin kami binasa, ya, engkau membiarkan kami binasa." Itu perkataan yang keluar dari mulut ya, dari mulut, murid-murid. Itu karena ketidakpercayaan, ya. Keraguan di hati dan pikiran, ya. Bimbang di hati dan pikiran. Itu tindakan juga, ya. Ketika kita tidak percaya, tindakan kita juga, menjadi ambigu, menjadi gamang, ya. Menjadi nggak jelas gitu tindakannya. Bahkan kita menangkap informasi yang salah dan merespon informasi yang salah. Itu ketidakpercayaan itu terlihat dari hal itu. Nah, apa yang kita terima dari kematian Yesus di kayu salib? Ya, pertama penebusan atas dosa. Kedua, dikatakan di Yesaya 61, penebusan atas sakit penyakit, penebusan atas segala masalah termasuk masalah finansial, penebusan atas belenggu-belenggu kejahatan, dibebaskan dari dosa penguasaan iblis, membuka mata rohani orang-orang terhilang sehingga dapat melihat terang Injil dan selamat, ya. Yesus mati di kayu salib. Dia berkata, "Sudah genap, tuntas, lunas, selesai." Artinya semua sudah dibayar Tuhan. Semua sudah finish di kayu salib, ya. Semua sudah finish di kayu salib. Artinya dari bagian Tuhan, Tuhan telah melakukan bagiannya Dia. Nah, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa, ya. Yesus berikan otoritas untuk mengusir setan demi namaku, ya. Jadi Yesus, berkata kepada murid-muridnya, kepada setiap kita di Injil dikatakan, dia memberikan kuasa untuk mengusir setan demi namaku, ya kan. Otoritas untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, otoritas atas sakit penyakit dan kelemahan tubuh, otoritas atas setiap masalah keuangan, otoritas untuk mengikat dan melepaskan, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking,
dan atas racun maut, dan otoritas menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah otoritas atau kuasa yang Yesus berikan ketika dia naik ke surga. Dia berikan otoritas kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya. Dia berikan otoritas, dia berikan kuasa untuk kita berjalan di muka bumi dengan otoritas dari Tuhan sendiri. Nah, ini kutipan dari Andrew Wommack ya. In the same way you believe and receive salvation, so it is with your healing. Ya, dengan cara yang sama kita percaya dan menerima keselamatan, maka begitu pula dengan kesembuhan. Ya, sangat simpel. Ya. Ada 3 langkah praktis meraih kemenangan atas sakit penyakit, atas masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah-masalah pribadi lainnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya mencatat ya, bangkitkan iman sebagai indera keenam. Ya. Yohanes 20 ayat 29b berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tidak pernah melihat secara fisik Tuhan Yesus, tetapi kita percaya Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus bekerja sampai dengan hari ini. Ya. Maka yang pertama, bangkitkan iman sebagai indera keenam. Ya. Jangan bergantung atau bersandar kepada kelima indera yang mendorong kita untuk tidak mempercayai janji Allah. Ya. Anda perlu masuk ke dalam hadirat Allah dan memperbaharui diri Anda sampai pada tingkat di mana Anda mengembangkan indera keenam Anda, yaitu iman. Jadi kita perlu masuk dalam hadirat Allah. Kita perlu masuk lebih dalam lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan supaya kita mengembangkan indera keenam, yaitu iman. Indera yang Tuhan berikan, indera yang menjadi satu arahan, kekuatan kita, penolong kita, yaitu iman. Ya, kita harus mengembangkan indera keenam kita, iman kita. Nah, ya itu yang pertama ya. Yang kedua adalah berkata kepada gunung masalah kita. Ya, jadi gunung masalah itu bicara tentang pokok masalah. Yesus mengutuk pohon ara. Objek masalahnya adalah pohon ara. Apa pokok atau objek masalahmu? Masalah keuangan kah? Masalah sakit penyakit kah? Masalah membutuhkan pekerjaan kah? Masalah-masalah lainnya kah? Hubungan, masalah jodoh mungkin, masalah yang lain-lainnya. Ya, gunung masalahnya itu diselesaikan. Berkata kepada gunung masalah kita. Nah, Yesus di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21 dicatat, Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah dia, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ini Yesus menegur murid-muridnya. Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Bapak Ibu, saya beri line kuning ya. Dengan keras Yesus menegur dia. Yesus nggak berbicara baik-baik ya kepada sakit penyakit. Yesus tidak bicara baik-baik kepada setan. Dia menegur, atau dengan kata lain dia menengking, dia menolak, dia menghardik sakit penyakit, menghardik keluar setan itu, ya kan? Maka dikatakan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi Yesus aja menghardik, berkata kepada gunung masalahnya, dan anak itu disembuhkan. Kemudian murid-murid Yesus di kesempatan lain datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, kata lagi, kurang percaya. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung masalah ini, ya dalam kurung ya, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis dalam kurung ya,
Ketidakpercayaan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke poin pertama, untuk kita mengusir ketidakpercayaan, untuk kita mengembangkan indera keenam kita, harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Berdoa, berpuasa, ya, untuk masuk, untuk mengambil, untuk mengembangkan iman kita dan menghancurkan semua ketidakpercayaan. Jadi di sini Yesus katakan, kamu kurang percaya. Ya, kamu kurang percaya. Terus poin keduanya, Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, ya. Kamu dapat berkata. Jadi kita suruh berkata-kata kepada gunung, gunung masalah kita. Beberapa kali Pak kita sampaikan, jangan mengatakan masalah kita kepada Tuhan, ya. Tetapi berkatalah kepada gunung, ya, gunung masalah kita. Saya punya Tuhan yang besar, ya. Nah, berkata kepada gunung atau kepada masalah kita untuk pindah. Itu artinya untuk beres, untuk selesai, untuk tuntas. Itu menunjukkan otoritas dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelesaikan masalah di dalam hidup kita masing-masing dengan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu telah diberikan otoritas, telah diberikan kuasa, diberikan mandat. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, katakan kepada gunung ini, beranjak maka dia akan beranjak. Pindah, pindah. Selesai Tuhan. Masalahnya, ya. Yesus ingin setiap kita berkemenangan. Yesus mau setiap kita mengalami terobosan. Yesus mau setiap kita menyelesaikan sendiri masalah kita masing-masing. Karena otoritas dan kuasa sudah Tuhan berikan kepada kita. Apapun masalahmu pagi hari ini. Sakit penyakitkah? Pekerjaankah? Usahakah? Apapun juga. Katakan kepada gunung masalahmu. Selesai. Ya, aku perintahkan. Mungkin Bapak Ibu menghadapi sakit jantung, kanker ataupun apapun juga, katakan kepada kankermu, katakan kepada sakit jantungmu, keluar, sembuh saat ini. Aku perintahkan dengan otoritas dan kuasa, mulai berkata-kata kepada penyakit itu untuk keluar, untuk sembuh. Berkata-kata kepada tubuhmu untuk keluar, untuk sembuh. Bahkan saya membaca satu artikel yang menarik, seorang hamba Tuhan ya yang mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan hal ini ya ketika dia pelayanannya dia membangun satu pelayanan, membutuhkan satu dana yang tidak sedikit. Dia melihat buku ceknya, kemudian dia berdoa, dia mulai memerintahkan dana misi untuk pelayanannya dikirimkan oleh Tuhan, dikirimkan. Dia mulai memperkatakan, dia lihat buku ceknya, buku tabungannya, dia mulai perkatakan seperti itu. Dan terjadi, ya, terjadi. Tuhan kirimkan, Tuhan kirimkan, Tuhan kirimkan. Sehingga pelayanan misinya bisa berjalan dengan luar biasa dan terjadi. Ya. Nah, ingat tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal kujamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia berkata, asal kujamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi Yesus menyuruh kita berkata kepada gunung. Ya. Yesus memberi contoh. Dia berkata kepada sakit penyakit dari anak yang tadi sakit ayan itu dan sembuh. Bahkan dikatakan perempuan yang sakit pendarahan pun berkata, asal kujamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jadi mulai juga dengan perkataan kita, perkataan dengan otoritas, perkataan dengan kuasa, perkataan dengan iman, karena Bapak Ibu sekalian sudah diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Apa bedanya gunung dengan pegunungan? Gunung itu single, personal, ya pribadi. Ini eksekusi pribadi. Contoh sakit, butuh pekerjaan, finansial, masalah hubungan dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu suruh berkata kepada gunung, ya. Tetapi ada lagi pegunungan, itu multiple, ya sangat kompleks, terdiri dari beberapa gunung, merupakan eksekusi korporat atau bersama. Ini yang kita lakukan setiap pagi dipimpin oleh Pak Lukito, kita mendeklarasikan iman kita tentang COVID, kesembuhan dan kemajuan buat bangsa kita. Ini membutuhkan iman bersama-sama, ya. Ini yang kita hadapi pegunungan. Jadi terdiri dari gunung-gunung, sangat kompleks, ya. Tetapi yang Tuhan suruh kita lakukan ada berkata kepada gunung, ya, gunung. Jadi semua problem, semua masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, apapun itu juga,
Itu adalah gunung masalah Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah Tuhan berikan otoritas dan kuasa untuk menaklukkannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, jaga hati yang murni. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang ketiga, kita harus jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu otoritas dan kuasa Tuhan berikan buat kita. Tetapi kita harus jaga hati kita murni, tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan otoritas dan kuasa sembarangan. Tetapi otoritas dan kuasa itu harus dilandasi dengan hati nurani yang murni dan yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, pastikan kita selalu terhubung dengan sumber, yaitu Tuhan. Ya, analoginya kita tidak perlu petugas PLN datang ke rumah kita hanya untuk menekan saklar lampu di rumah kita. Ketika lampu belum nyala, kita pulang kantor, lampu belum nyala. Oh, kita panggil petugas PLN. Tugas PLN, tolong datang ke sini. Tolong nyalain saklar lampu di rumah kami. Gitu. Ini lampu ini rumahnya gelap gitu. Nah, Bapak Ibu diketawain ya sama petugas PLN. Bu, tinggal tekan aja Bu, itu saklarnya, saklar lampunya ya. Nah, kita yang harus menekan saklar lampu untuk membuat lampu menyala. Nah, the truth is, you don't need the Lord to do anything for you. He's already done his part. You've already got it. Whatever it is. Jadi Tuhan sudah lakukan bagiannya. Ya, jangan suruh-suruh Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang berkata, sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang praktek, Bapak Ibu yang lakukan bagian Bapak Ibu sekalian, itu iman. Itu menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Jadi Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah lakukan bagiannya Tuhan waktu di kayu salib dan it's finished. Ya, sudah selesai, sudah genap. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mendorong kita semua untuk melakukan bagian kita, untuk menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Semua masalah yang ada di kehidupan kita, itu harus kita selesaikan dengan otoritas dan kuasa. Pemberesan, beresin. Bapak Ibu yang harus beresin. Ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu bisa minta doa dari pendeta, minta doa dari pelayan, dari konselor, ya, di SPOS Bapak Ibu bisa minta doakan. Tetapi Bapak Ibu harus membangun sendiri iman Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus membangun kepercayaan Bapak Ibu sekalian dengan perkataan Bapak Ibu yang diurapi oleh Tuhan dengan otoritas dan kuasa, dengan menjaga hati nurani tetap murni dan tetap terhubung dengan Tuhan. Baik, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa setiap kita diberikan otoritas dan kuasa. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semua sama. Bapak Ibu tinggal praktek, lakukan. Mulai hari ini, perkatakan apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian, apapun masalah Bapak Ibu sekalian, katakan kepada gunung itu, it's finished, selesai. Kalau sakit penyakit, perintahkan untuk keluar. Kalau itu masalah keuangan, perkatakan, aku telah menyelesaikan masalah keuangan dan aku menerima setiap janji Tuhan tentang keuangan. Kalau itu masalah pekerjaan, percaya dan katakan, aku akan segera mendapatkan pekerjaan. Dan tetapi ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu ya sekalian ya. Jadi lakukan bagian Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mencari pekerjaan ya Bapak Ibu yang lamar pekerjaan seperti itu ya, cari lowongan gitu. Tetapi Bapak Ibu dapat mulai memperkatakan, membangun dasar imannya dan meraih setiap janji dan dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Baik, mari saya undang kita semua untuk saya akan menutup dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, otoritas dan kuasa telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan Engkau Tuhan telah menyelesaikan bagian-Mu. Ini adalah bagian kami. Tuhan, beri kekuatan kepada jemaat-Mu. Beri kekuatan kepada setiap kami untuk tahu menggunakan otoritas dan kuasa dengan benar. Untuk kami sungguh-sungguh melihat dan memperkatakan dengan iman percaya kami kepada gunung-gunung masalah kami. Untuk kami sungguh-sungguh menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan kepada setiap kami.
Biar kami growing, kami bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam dengan Engkau. Pengalaman baru bersama dengan Engkau. Kami selesaikan satu demi satu. Dan kami lulus Tuhan sebagai murid-murid yang percaya kepada Tuhan. Murid-murid yang percaya bahwa Tuhan telah melakukannya. Finish, semuanya selesai. Terima kasih Bapa di surga. Biar berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini ada di Zoom meeting Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan kami. Biar berkat melimpah-limpah dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, dan dalam segala perkara kami diperkaya oleh karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati dan selamat.